Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, seluruh jamaah subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur kita kepada Allah yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kelapangan hati untuk dapat sholat berjamaah subuh sekaligus dirangkai dengan pengajian subuh yang biasa kita lakukan setiap subuh Ahad. Mudah-mudahan pengajian ini berjalan lancar, bermanfaat, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya di akhirat kelak kita termasuk di antara umat yang mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada subuh ini kita membicarakan hal yang kecil yang biasa terjadi di waktu kita sholat. Yang akan kita bicarakan hal-hal yang perlu dihindari dalam sholat, walaupun masalahnya tidak sampai membatalkan sholat. Ini masalah hal-hal yang makruh dilakukan dalam sholat. Makruh itu sesuatu yang tidak berdosa dilakukan, tetapi kalau ditinggalkan berpahala. Makruh. Tidak disiksa, usul fikih, makruh itu tidak disiksa mengerjakannya, tetapi diberi pahala kalau ditinggalkan. Nah, makruh. Berarti yang baiknya ditinggalkan. Makruh itu yang bagusnya ditinggalkan. Di dalam kitab ini dijelaskan, yukrahu lil musalli ayyatruka sunnatan min sunanis shalah. Makruh bagi orang yang sholat meninggalkan satu sunat dari sunat-sunat sholat. Jadi kalau sudah makruh namanya, yang bagusnya ditinggalkan. Karena dia akan mengurangi pahala kalau dikerjakan. Itulah yang makruh. Tidak sampai berdosa, tapi mengurangi pahala. Makruh bagi orang yang sholat meninggalkan satu sunat dari sunat-sunat sholat. Sunat-sunat sholat ini banyak sekali. Cuma di sini tak disebutkan semua itu lagi. Sunat-sunat sholat tak disebutkan, cuma tambahan dari sunat-sunat sholat itu disebutkan di sini yang makruh dilakukan. Jadi contoh sunat sholat, mengangkat tangan di waktu takbiratul ihram, itu sunat sholat. Kalau tak diangkatnya bagaimana? Sah sholatnya, tapi kurang pahalanya. Dulu pernah kita bicarakan, mengangkat tangan dalam sholat itu disunatkan pada 4 tempat. Yang pertama, takbiratul ihram, di saat takbir pertama kali, takbir pembuka sholat itu, Allahu Akbar, sunat diangkat tangan. Nah, sunat diangkat tangan. Andaikan tak diangkatnya, langsung aja dia Allahu Akbar, sahnya sholatnya, tapi pahalanya berkurang. Yang kedua, disunatkan setiap hendak ruku, sunat diangkat tangan. Yang ketiga, setiap bangkit dari ruku. Yang keempat, bangkit dari tahiyat awal menuju rakaat ketiga. Jadi di 4 tempat ini sunat mengangkat tangan. Kalau tak diangkatnya, ya makruh. Kurang pahalanya gara-gara itu. Kok diangkatnya mungkin pahalanya sekian, tapi karena tak diangkatnya, pahala yang sekian itu dapat. Itu contoh sunat sholat. Karena sunat sholat ini banyak pula. Lebih banyak dari rukun sholat. Kalau rukun sholat 13. Ada mengatakan nanti 14, ada mengatakan 16. Sebenarnya itu juga. Cuma dipisah-pisah orang tuh kadang-kadang. Kalau kita yang biasa, berapa rukun sholat? 13. Ya, itu udah inti-intinya itu. Tapi sebagian dipisahkannya, bisa nanti menjadi 16. Nah, ruku dan tomakninah di rukun 13 disebut satu itu, ruku dan tomakninah, yang tidal dan tomakninah. Tapi ada nggak begitu? Ruku satu rukun, tomakninah satu lagi, menjadi 2 dia. Yang tidal satu, tomakninah satu, menjadi 4 sudah. Padahal tadi kok di rukun 13 dihitung 2-nya itu. Nah, jadi kadang-kadang maka ada 17. Nah,
Saya dulu ada bapak, ada seloro-seloronya sedikit barangkali, begitu mengaji masalah fikih, tunjuk tangan bapak itu. Ajarkan saya dulu rukun sholat 14. Kan orang biasa rukun sholat 13. Jadi bapak itu lain pula. Ini bapak ini yang hebat lah pula. Ajarkan saya Pak Ustadz rukun sholat 14 katanya. Oh macam. Pahala saya bilang, alah, udahlah, ini masih tinggi-tinggiannya lagi lu pikir. Jangankan 14 Pak, 16 ku ajarkan bapak, aku bilang. Takut juga dia. Itu tadi ceritanya. Ada yang digabung pula kan, digabung. Maksudnya 14, ada yang mengatakan 14 nanti itu. Nah, digabung, ini pisahkan yang satu. Nah, jadi kalau yang 13 sudah komplit dia semua yang 13 ini. Rukun salat ini dan ini, makanya 13 dia. Ada yang pisah-pisahnya, bisa jadi 16, bisa jadi 17 lagi. Ada kadang buatnya lagi 9 rukun salat itu. Pak, mana ya pikir? Udah masuk semua di situ, cuma cara menghitungnya beda. Jadi sunat-sunat salat itu lebih banyak dari rukun salat. Itu baru lagi satu contoh itu. Masih banyak lagi sunat-sunat salat begitu. Allahu Akbar. Doa iftitah sunat. Jadi kalau nggak dibaca doa iftitah Allah berkabir atau Allah ba'id dan sebagainya, sah salatnya sah, cuma kurang pahalanya. Kurang pahalanya. Makanya salat tarawih yang 23 kadang-kadang copot itu karena kadang-kadang tak dibaca doa iftitahnya itu. Sahnya Pak sah, cuma kurang pahalanya. Allahu Akbar, baru dari Allahu Akbar imamnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Karena bisa begini. Memang tak baca doa iftitah dia. Bisa lah copot. Jadi kalau Bapak baca doa iftitah, kalau bisa sempatkanlah supaya dapat pahala. Doa iftitah itu banyak. Oh panjang Pak. Enggak, jangan banyak yang panjang. Kalau salat tarawih yang mau copot-copot begitu, jangan yang panjang. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu udah satu doa iftitah itu. Jadi kalau Bapak pakai itu terus wajhatu wajhi itu udah dua sebenarnya itu. Enggak malah salah dibuat dua. Kalau mau semua pun dibuat banyak itu doa iftitah itu. Jadi mau singkat begitu mau copot mau copot, tetap baca doa iftitah tapi yang pendek. Itulah di antara yang pendek. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu udah satu doa iftitah itu. Udah, tidak dikurangi pahala Bapak karena Bapak sudah baca doa iftitah. Tapi kalau nggak baca sama sekali, itu kan yang sering salat tarawih. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Doa iftitahnya nggak ada, sah gitu. Tapi pahalanya kurang. Langsung Fatihah. Itu contoh. Apalagi sesudah baca Fatihah, rakaat pertama kedua sunat membaca surah di situ. Itu sunat. Kalau nggak dibacanya sah. Nah, kalau orang-orang mau copat nanti baca surah pendek dibaca pula. Oh, usah panjang-panjang. Mau copat nih dia kan baca inang toina, yang kedua kulhu. Jadilah itu. Kalau enggak lebih singkat lagi Yasin, Allahu Akbar. Dah dapat. Nanti rakaat keduanya itu entah Qaf, Nun, Allahu Akbar itu sedikit lagi ya. Itu contoh sunat-sunat salat, masih banyak lagi sunat-sunat salat ini. Begitu ruku, bacaan subhana rabbil azimi sunnah. Kalau enggak dibacanya sah. Yang rukun di situ rukuknya dan tamakninah. Bacaan itu sunat. Kok diperinci. Jadi maksud dia di sini, sunat-sunat salat itu yang mana saja kalau ditinggalkan kurang pahalanya, makruh hukumnya. Itu maksud dia. Kemudian, tidak kita bicarakan semua sunat-sunat salat itu, dia sebutkan di sini, wa yukrahu lahu aidan mayati. Di samping sunat-sunat salat itu semua nanti kok ada ditinggalkan satu pun makruh hukumnya, berkurang pahala, dimakruhkan juga bagi orang yang salat itu melakukan beberapa hal berikut ini. Ini sebagai tambahan. Dia tidak sunat dalam salat, tidak sunat dia yang ditinggalkan, tapi kok dilakukan ini bisa makruh. Yang pertama al-abatsu bi thawbihi aw bi badanihi illa idza da'at ilaihi al-hajah fa innahu hina idzin la yukrahu. Melakukan hal yang tak bermanfaat, yang sia-sia, atau main-main yang tak bagus. Contohnya apa ini? Memain-mainkan pakaiannya. Kadang-kadang kan di waktu sholat banyaknya ini perasaan awak. Bagus ya begini, sorban ini, bagusnya. Datanglah terus. Tidak ada untung, tidak apa-apa. Ini makruh. Apa untungnya rupanya dibuat begitu? Tak ada. Tak ada kepentingan untuk itu. Tapi kadang-kadang gitulah.
atau kadang bahas begini yang tak ada manfaat. Itu makruh. Jadi kok maksud dia main-main bisa batal. Contohnya kawan ini sampingnya. Katanya, pok ke mulut kawan tuh. Niat dia main-main. Sekalinya perbuatannya, tapi karena niat main-main batal itu kok niat main-main. Kalau nggak niat main-main, itulah makruh. Nah, nggak main-main niatnya tapi dua, begitu ada untungnya untuk kepentingan sholatnya makruh. Kalau niatnya main-main ya pak ke mulut kawan tuh, oh ini pun kawan ada. Habis sholat sekali kok nggak pernah batal katanya. Iya batal kalau niat main-main. Orang sengaja pula kawan tuh di situ dia pakainya pak ke mulut kawan tuh. Waktu sholat pun main-main juga, coba lah. Ada macam-macam saya. Jadi pakaiannya atau mungkin badannya. Wah, itu badannya bagora, nggak ada kepentingan bagora. Tak ada kepentingannya. Atau bukannya gatal, kadang-kadang itu ada yang bagora saja. Itu semua makruh. Dan kalau dia sudah berturut-turut sampai 3 kali dalam mazhab Syafi'i bisa batal. Kalau yang bergerak itu anggota-anggota besar. Ada anggota kecil nanti. Anggota kecil itu jari, 1 jari, 2 jari bergerak itu tidak membatalkan sholat. Itu anggota kecil. Tapi makruh yang tak ada kepentingan. Nah, makanya gini-gini saja jari-jarinya waktu sholat tak boleh batal. Tapi makruh ini pula. Apa boleh buat jari-jarinya begitu? Nah, tapi kalau ikut ini baru. Makanya dalam mazhab Syafi'i yang begini-begini makruh. Dalam mazhab Syafi'i ya. Ada juga nanti sebagian menganggap ini sunnah. Yang ada hadis. Hadis ini ada 2 seperti berlaga dia. Tapi kebanyakan ulama mengambil pengertian hanya sekali. Asyara sekali. Disebabkan ada satu hadis kalimatnya yuharriku. Rasul menggerak-gerakkan. Jadi kok di bahasa Arab harroka itu menggerak-gerakkan. Menggerak-gerakkan. Harroka yuharriku. Fa'ala yufa'nilu dia. Jadi kalau ahroka yuhriku menggerakkan. Yuhriku menggerakkan. Yuharriku menggerak-gerakkan. Ada satu lapas hadis itu yuharriku menggerak-gerakkan. Makanya ada yang begini-begini. Tapi kebanyakan hadis pakai kalimat asyara. Rasul memberikan isyarat. Dipahami oleh para ulama memberikan isyarat ini sekali saja. Makanya kebanyakan ulama nanti termasuk diantaranya Al-Baihaqi, Abu Daud mengatakan dipahami ini 1 kali saja supaya tak bertentangan 2 hadis ini. Sekali saja naiknya. Bukan begini-begini, menggerak-gerakkan ini. Dalam mazhab Syafi'i makruh ini. Walau ada sebagian mengatakan sunat. Tapi tengok kalau dia bermazhab Syafi'i enggak mau dia menggerak-gerakkan ini bolak-balik, sekali aja. Enggak batal itu Pak 3 kali. Enggak, karena ini anggota kecil. Tapi kalau ikut ini batal. Gini-gini 3 kali batal. Ini itu anggota besar, ini anggota kecil. Jadi kalau tidak ada kepentingan hukumnya makruh, mengurangi pahala sholat. Apakah kain kayak gini atau badannya kayak bukannya ada apa-apa? Gini, lurus-luruskan. Bukan pahala yang penting kali. Lain cerita kayaknya mobil lipat apa-apa, kok nggak diapakan, begini kan. Lain cerita itu karena kepentingan. Atau gatal yang sangat luar biasa. Kalau nggak diapa, malah dia begini-begini menahankan gatalnya itu. Darukanlah. Itu nggak makruh. Tapi kalau tak ada kepentingan, makanya al-abas tadi itu sesuatu yang tak dibutuhkan. Itu hukumnya makruh. Di sini dijelaskan contoh dari hadis Nabi. Fa'an Mu'aykib qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an mas'il hasafis salah. Aku bertanya, kata Mu'aykib, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menyapu batu-batu kecil atau pasir ya, di waktu sholat. Kadang-kadang di sini, kadang-kadang tempat sujud, kadang-kadang mau. Ada orang mau sujud, asal mau sujud menyapu lagi. Allahu Akbar. Sapunya di tempat sujud itu kan, baru sujud dia di situ. Jadi ditanyanya Nabi, bagaimana ya Rasul? Rasul mengatakan la tamsahil hasa wa anta tusalli. Fa in kunta la budda fa'ilan fawahidatan. Rawahul jamaah. Rasul mengatakan jangan kau sapu itu. Jangan kau sapu batu-batu kecil atau pasir itu di waktu sholat. Kalau tak bisa lagi, tidak kau sapu juga, usahakan sekali. Maksudnya kadang-kadang sakit mungkin keningnya, pas sujud ada pasir yang agak besar, nyot katanya di kening itu. Pada saat itu usahakan sekali saja kata Nabi.
Maka yang bagusnya sebelum sholatnya pula diratakan kan. Sebelum sholat diginikan, nggak ada lagi di situ. Sebelum sholat sapu supaya enak sholat. Cuma kadang-kadang mungkin karena buru-buru, Allahu Akbar, nyat, rasanya apa juga ini? Usahakan kok bisa sekali saja. Jangan bolak-balik. Sujud, bangkit, mau sujud, bangkit lagi, jangan sujud, sujud. Makanya katakan Nabi seperti ini. Karena itu dihitung semua makruh. Kecuali ada kepentingan seperti tadi maksud dia itu, usahakan sekali, mungkin udah sakit kali, kulit parah-padakan, dor sakit. Asal mau sujud lupa pula. Pas pula jerawatnya kuat, Allah nyat gitu ya. Usahakan kata Nabi sekali saja. Yang sekali kalau udah dianggap sangat penting, tidak perlu mengurangi pahala. Tapi kalau yang tak pentingnya, kebiasaannya sikit-sikit sapu. Ini upaya tak bagus. Di hadis lain wa an Abi Dzar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Dzar yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kata beliau, "Idza qama ahadukum ila shalah fa innar rahmata tuwajihuhu wa la yamsahil hasa." Apabila salah seorang di antara kamu mengerjakan salat, maka sesungguhnya rahmat Allah dihadapkan kepadanya. Maka janganlah dia menyapu batu itu lagi. Jadi pengertiannya ini, Allah memperhatikan kita dengan rahmatnya di saat sholat. Jangan lagi palingkan lagi perhatianmu ke yang lain, mengurus batu lagi di situ. Sampai begitu. Jadi waktu sholat tahu rupanya rahmat Allah dihadapkan ke kita. Kata Nabi di sini, rahmat Allah dihadapkan kepadamu. Jangan lagi kau sibuk menyapu batu. Kau sadarilah kau sholat diperhatikan Allah. Jangan lagi sibuk lagi mau sujud. Bangkit sujud, jangan lagi itu. Artinya apa? Ketika dilakukan seperti itu, rahmat Allah itu dipalingkan dari orang itu. Tak dihadapkan ke dia lagi rahmat Allah itu pada saat itu. Inilah rupanya salah satu di antara hal yang tak baik kalau waktu sholat kita melakukan perbuatan, walau tak membatalkan sholat, tetapi tidak ada untung perbuatan itu untuk kepentingan sholatnya dibuatnya. Tak bagus. Wa an Ummi Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li ghulamin lahu yuqalu lahu Yassar. Ummu Salamah kata beliau, Nabi mengatakan kepada seorang anak yang bernama, yang dipanggil namanya Yassar, Yassar. Wa kana qad nafakha fis shalah. Dia kalau salat suka mengumbus. Mengumbus apa? Mengumbus tempat salat, tempat sujud. Kayak tadi, kalau tadi kan begini kan, dia enggak mau salat dia sujud. Nah, itu modelnya. Asal mau sujud dia embusnya, sujud dia. Diembusnya. Sujud. Nah, dia rupanya begitu modelnya. Tidak diginikannya. Tapi asal mau sujud dia diembusnya dulu, baru sujud di situ. Supaya bersih kira-kira gitulah ya. Apa kata Nabi ke orang ini? Tarrib wajhaka lillah. Biarkanlah wajahmu berdebu karena Allah. Biarlah. Jangan pula terlalu apa kali. Biarlah berdebu wajahmu karena Allah. Biarlah. Kata Nabi. Biarlah berdebu. Makanya kalau mau dibersihkan sebelum sholat. Sebelum sholat, rasa-rasa kita ini mungkin tak ada pasirnya. Sapu. Nah, jadi sholatnya jangan lagi mengombus. Jangan lagi menyapu di situ. Itu termasuk yang makruh mengurangi pahala sholat. Dan semua perbuatan-perbuatan yang tak ada hubungannya dengan sholat, tidak menambah kemantapan sholatnya, makruh dikerjakan di waktu sholat itu. Dan kalau sempat perbuatan itu, gerakan itu 3 kali dalam mazhab Syafi'i dan gerakan besar, anggota besar, itu membatalkan sholat. Nanti kita bicarakan secara khusus hal-hal yang membatalkan sholat. Ini masih yang makruh. Yang kedua, at-takhassur bis shalah. Ini tak pernah nampak ini, cuma dimasukkan di sini. Berarti mungkin ada juga ini. Berkacak pinggang, bertolak pinggang namanya. Bertolak pinggang nama begini nih. Tolak pinggang ya. Atau berkacak pinggang namanya. Tangannya begini dibuat di pinggangnya. Tak ada nampak kita begitu, tapi masuk di hadis Nabi nih. Dari Abi Hurairah yang mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ikhtisari fi shalah. Yakni yad'u yadahu ala khasiratihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang berkacak pinggang di waktu salat. Maksudnya
dia letakkan tangannya di pinggangnya. Jarang, saya nggak pernah nampak saya orang sholat begitu. Allahu Akbar. Wah, mau nantang lah boleh ya. Tengok apa imamnya ini tolak pinggang pula aku sholat. Iya. Cuma masuk di hadis ini apakah memang ada, wallahu a'lam. Atau mungkin tidak ada tapi supaya mengingatkan kita jangan sempat seperti itu, barangkali begitu. Nah, karena sampai sekarang barangkali mungkin bapak ibu pun tak pernah menengok itu. Saya pun tak pernah melihat ada orang sholat begitu. Oke, centeng kali kok sempat begitu ya. Dua. Yang ketiga, nah ini mungkin saja yang kok ini. Raf'ul basari ila sama. Mengangkat pandangan mata ke langit waktu sholat. Nah, matanya ke atas ya. Ada rupanya orang begitu. Saya dengar ada. Kalau itu saya dengar ada. Tetapi ternyata dia larang Nabi ini. Jadi kok sholat yang biasa kita buat makanya disunatkan mata kita tertuju ke tempat sujud. Nah, mata kita tertuju ke tempat sujud supaya tak banyak pengaruh ke hati. Karena biasa kalau mata ini liar banyak pengaruhnya nih. Begitu diangkat mata waktu sholat. Nah, nampak di sana tulisan. Anda awak baca itu. Nah, Al-Ghaffar. Nah, terus membaca lah. Udah lalai dari sholat sedikit ini. Nanti bagorak lagi, nampak pula cicak, wah kojar-kojaran, diikuti mata itu, tuh, bab jatuh, gini ya. Hebat pengaruh mata ini ya. Nah, makanya tidak ke situ. Jadi di sini, kalau yang saya dengar ada orang bilang macam mana itu Pak, kenapa? Ada di sana, gini. Orangnya memang alim, tapi kok sholat dia kata orang tuh ke atas sana matanya. Matanya ke atas sana. Membaca dia begini, enggak ke situ matanya, ke sana, ke atas sana. Rasul melarang ini sebenarnya. Cuma Allah alam kenapa bisa begitu kalau betul ya, kalau betul. Karena yang dia bilang itu bukan orang sembarangan. Bahkan kalau kata orang tuh sampai ke tingkat-tingkat apa ini? Banyak karomahnya. Wallahu a'lam lah. Fa'an Abi Hurairah ta'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama fi shalah. Aula tukhattafanna absaruhum. Hendaklah orang-orang itu kata Rasul menghentikan, berhenti mengangkat pandangan matanya ke langit dalam sholat, atau Allah akan menutup mata mereka. Ada ancaman dari seharusnya mereka berhenti, jangan mengangkat matanya waktu sholat ke langit, atau Allah akan menutup pandangan mata mereka. Dibuat Allah buta tak bisa melihat. Ada ancamannya. Ada di sini riwayat Ahmad, Imam Muslim dan An-Nasa'i. Jadi adanya ancamannya sedapat mungkin tak usahlah dibuat. Dan mata ini pun menengok ke sana kemari sudah makruh sebenarnya. Diangkat ke langit makruh juga. Nah, yang disunatkan ke tempat sujud. Diam mata itu di situ, jangan kemana-mana. Mengurangi menghilangnya kekhusyuan waktu sholat itu. Karena mata ini biasa akan memunculkan hal-hal mempengaruhi hati di waktu sholat. Apa yang dilihat itu biasa masuk ke hatinya. Biasa seperti itu. Yang paling gawat lagi mata ini kok liar, pas ditengok rupanya kawan nama, udah lama tak jumpa. Ditengok dia, ditengok nyawa, katanya pula. Itu baru mungkin dalam hati awak kadang-kadang bisa spontan. Awak bilang juga kan? Itu kok mata itu liar. 3 ya, 3. Yang keempat, an-nazru ila ma yulhi, memandang kepada sesuatu yang bisa melalaikan hati. Makanya sampai-sampai Nabi ketika sholat itu sajadahnya, istilah kita sajadah, itu sajadahnya bercorak-corak. Nah, kan matanya ke situ, sajadahnya bercorak-corak. Itu disuruh Nabi supaya diganti. Itu Nabi, apalagi lah kita kan. Jadi Ba'an Aisyah ta'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. Rasul salat di khamisah, ini kain yang terbuat dari bulu atau wol, tapi ada gambarnya di situ. Ada gambar-gambarnya gitu lah. Bercorak dia itu, enggak polos, ya, polos. Dia enggak polos. Rasul mengatakan, "Salatni a'lamu hadhihi." Ini gambar-gambarnya ini, corak-coraknya ini membuat hatiku tak tenang. Waktu sholat ini, mau sholat ini.
Jadi kata Rasul, ini membuat hatiku tak tenang. Idhabu biha ila Abi Jahmin wa atuni bi anjabiyatihi bi anjaniyatihi. Kata beliau, bawa ini kepada si Abu Jahmin. Kenapa begitu rupanya dibawa ke si Abu Jahmin? Karena si Abu Jahmin yang mengasihinya ini. Ini yang dikasih ini kain yang mahal. Si Abu Jahmin pun senang hatinya karena yang dikasih kain yang bagus ini. Wol dikasih. Rupanya kalau untuk sholat bukan mahal yang perlu. Kok bisa tenang sholat itu? Karena tak bercorak-corak dia. Rupanya bercorak-corak. Nabi mengatakan, pergi bawa ini ke si Abu Jahmin, kemudian mintalah supaya dikasihnya, diganti maksudnya, dengan kain yang tak bercorak. Biar murah tapi tak bercorak. Si Abu Jahmin niatnya bagus sebenarnya. Ini kasih dulu Rasul yang mahal ini. Tapi rupanya kurang cocok untuk sholat. Karena mempengaruhi hati Nabi waktu sholat. Pulangkanlah ini ke si Abu Jahmin. Minta yang biasa, yang kasar aja, yang tak bercorak. Nah, inilah. Awak rasanya, mak dipulangkan sayang ini. Tapi, ya, Rasul enggak. Pulangkan sama dia. Minta sama dia nanti diganti dengan yang tak bercorak saja. Itu Rasul terpengaruh hatinya disebabkan gambar-gambar itu. Makanya kurang bagus juga lah saja yang banyak gambar. Apalagi ditengok burung cendrawasih pula. Nampak pula kepalanya. Mana kepalanya ini? Itu pula waktu sholat kerja anak mencarinya. Rupanya rondokkannya kepalanya itu. Cari. Oh ini yang tercopit ini. Konak juga awak sih. Apalagi kadang-kadang sajadah ini pun banyak pula. Kadang-kadang dibuat yang kayak tambah-tambah macam di situ. Jadi sampai-sampai dulu ada pengajian saya. Itu saja itu Pak ditengok-tengok, kadang-kadang itu ada juga orang-orang yang tak suka sama Islam dibuat orang itu nanti seperti tambah-tambah macam di situ katanya kan. Dia non muslim masuk Islam. Itu termasuk usaha mereka katanya. Dia yang bilang, saya enggak tahu pasti. Oh iya Bu, enggak pernah saya perhatikan. Maka kadang-kadang pula mau begitu. Ada kadang-kadang di masjid itu sajadah besarnya begini, tapi di pangkalnya dibuat di sini tambah. Sana tambah. Apa kok bisa begini? Iya, nanti bisa dilihat termasuk di masjid kita situ. Itu sajadah besarnya gini, ada di sini. Ya memang enggak persis dia pula begini kan, tapi tambah di situ. Tambah sini. Sini. Sana sudut sana. Bisa nanti kalau sholat di situ tengok. Udah pernah saya tegur itu. Ini tanda apanya ini kayak saya bilang. Itu lah kata orang. Tapi sampai sekarang enggak itu kata orang. Sajadah besarnya inilah, kayak ginilah yang ini. Bisa nanti kok sholat Bapak situ tengok. Barangkali tak pala itu karena sudah lama saya tengok itu. Jadi menurut cerita kawan nih yang masuk Islam ini, begitu dulu waktu pengajian dia bilang itu. Itu termasuk usaha orang Yahudi itu Pak, begitu katanya. Oh iya pula saya bilang. Kan banyak juga dulu sajadah itu yang ada gitu-itunya. Cantik ada gambar-gambar gini, padahal ada di situ di sudutnya ditengok. Ada di antaranya tambah begini. Katanya ya. Itu pun pengaruh bagi sholat Bapak nanti yang tengok. Apa pula ini? Gitu juga jadinya kan. Maka yang bagus memang yang polos. Kemudian itu dalam hadis riwayat Muslim dan Al-Bukhari. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Anas yang mengatakan, "Kana kiramun li Aisyah satarat bihi janiba baitiha." Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah istri Nabi punya apa yang jendela namanya? Semacam gorden itu. Gorden ya. Yang kain yang di situ itu ya. Rupanya Rasul sholat. Beliau kan Rasul ini kok sholat sunat di rumah. Sholat wajib di masjid. Kalau sholat sunat itu kebanyakan lakukan Rasul di rumah. Makanya Rasul pernah tidak mengerjakan sholat sunat ba'diyah zuhur. Karena ba'diyah zuhurnya dikerjakannya di rumah itu. Mengapa nggak dikerjakannya waktu itu? Habis sholat zuhur, ada orang minta tolong membagi harta. Dibagi Rasul. Karena dia mengerjakan ba'diyahnya biasa di rumah. Kok kita kan di sini langsung. Nggak salah. Cuma kalau dari hadis Nabi memang yang paling bagus sholat sunat itu kok bisa dikerjakan di rumah. Kecuali kalau seperti ini qobliyah subuh, sholat sunat fajar, payah Bapak mengerjakan di rumah itu nanti Bapak datang udah 1 rakaat orang kan. Jadi kalau ba'diyah seperti zuhur itu, Rasul kerjakanlah itu ba'diyah zuhur di rumah. Jadi karena ini tadi habis sholat zuhur, datang orang minta tolong membagi harta, dibagi Rasul. Lama membagi harta ini. Sampai dapat azan asar baru siap.
Begitu habis azan asar, mereka sholat asar berjamaah, Rasul pulang. Sampai di rumah dia sholat. Di situ menjadi masalah dulu itu. Karena istrinya heran, Rasul tak pernah sholat sunat sesudah sholat asar. Kenapa sholat pula di habis asar? Kan tak ada sholat sunat bang di asar. Maka ditanyalah oleh istrinya. Waktu sholat Rasul ditanya, tapi yang disuruh menanya anak kecil, bukan istrinya. Coba kau tanya dulu Rasulullah yang sholat itu. Karena khawatir istrinya yang lupanya Rasul ini. Nah, coba. Nanti kalau Rasul memberikan isyarat, tinggalkan. Berarti dia nggak lupa. Ditanyalah. Kalau bahasa kita, istri Rasulullah bertanya, Rasul tak pernah sholat ba'diyah asar. Ini kok sholat ba'diyah asar? Kira-kira bahasa begitu. Rasul memberikan isyarat pakai tangannya. Bahwa dia bukan lupa, tahunya dia. Maka anak itu pun meninggalkan Rasulullah. Setelah sholat Rasulullah mengatakan, adapun sholat 2 rakaat yang kukerjakan tadi adalah ba'diyah zuhur yang tak sempat kukerjakan. Nah, begitulah dia, ba'diyah zuhur yang tak sempat kukerjakan. Karena datang dari Bani Qais minta tolong bagian harta. Jadi ba'diyah zuhurnya biasa dikerjakan di rumah. Makanya tadi ini Rasul di rumahnya mau sholat. Rupanya menghadap ke tirai itu, ke tirai dia katakan ya, atau gorden itu. Rupanya itu bercorak-corak. Apa kata beliau? Amiti kiramaki. Kata Rasul, turunkanlah ini, apamu ini kata Rasul. Gorden kalau gorden atau kain tiraimu ini, turunkanlah ini kata Rasul. Fa innahu la tazalu tasawiruhu tu'radu li fi salati. Sesungguhnya itu gambar-gambarnya itu mempengaruhi aku. Datang di dalam aku waktu salat kata Rasul. Suruh Rasul turunkan itu karena Rasul sering salatnya di situ. Jadi turunkan ini enggak bisa. Gambar-gambarnya itu mempengaruhi hatiku. Enggak ditengok pun tak bayang itu, Pak. Kalau sudah ada di situ kan buat tengok Allahu Akbar. Nanti waktu salat enggak ditengok, udah dipasang lah ke sini aja mata ini. Tapi dornya itu sepertinya enggak ditengok. Lama-lama tengok juga lah. Tahu apa kadang-kadang di muka awak sholat ada kain kawantu bacaannya di bawah ya. Gajah duduk. Nah, tadi sebelum sholat ulun tengok itu. Pala sholat Allahu Akbar. Situ pula dia. Bukan ditengok, tapi ini ada perasaan enggak menengok itu. Karena ada di situ. Apalah sarung kawan di bacaannya ini. Belum ditengok juga. Enggak ke situ. Enggak ditengoknya tapi ke situ saja, enggak ditengoknya saja. Ini mempengaruhi. Lama-lama kadang-kadang ini nanti lama-lama ke situ saja pikiran buku tengoklah, ditengok gajah duduk. Gajah duduknya. Enggak. Gajah jongkoknya rupanya. Pengaruhi juga itu. Makanya ya kok bisa jangan dibuat baju kita itu babak bacaan dari belakang. Mempengaruhi orang belakang baik. Kadang-kadang yang banyak sekarang baju-baju orang ada bacaan di situ. Apa-apa di situ. Terakhirnya kain sarung pun ada begitu yang pakai bacaan pula. Ada itu ku tengok ada gambar Ka'bah, ada pula bacaannya lagi. Itu orang belakang pengaruh kita tengoknya dari itu. Kok bisa jangan. Saya pun saya usahakannya sampai bacaan kain saya nggak di bawah saya buat. Memang di atas nggak nampak. Karena khawatir saya yang di belakang saya kadang-kadang sering jadi imam. Nanti yang di belakang menengok. Pas cantik kain itu, apalah nama kain bapaknya. Tengoknya begitu lah. Tapi kok ini nggak ada ini. Saya balik. Tetap itu kok sholat saya buat atas di bacaan itu. Supaya tak berpengaruh orang tuh di belakang. Nah, kalau perlu kali habis sholat, tanyanya apanya merek apa bapak itu katanya. Kan habis sholat. Paling-paling dibilang, uang nanya ada bilang. Jadi bapak ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Itulah dia mengganggu. Semua yang mengganggu ini seharusnya disingkirkan sebelum sholat. Kok bisa. Jadi ini lebih bagus lah ini. Ini daripada dibuat yang bercorak-corak. Hijau, putih ya. Kalau sudah bercorak-corak, memang ada pengaruh biasanya sih. Nabi saja yang begitu hebat, lebih khusyuk sholat, rupanya terganggulah kekhusyuannya gara-gara itu. Yang kelima, yang makruh dilakukan dalam sholat ini adalah taghmidul ainain. Memejamkan dua mata. Di sini ada perincian oleh para ulama nanti. Karahahul ba'du wa jawazahul ba'du bila karahatin. Sebagian ulama mengatakan makruh memejamkan mata waktu sholat. Tutupnya matanya itu. Tapi sebagian mengatakan boleh, enggak makruh. Oleh sebab itu,
Wal hadis al-marwi fil karohah lam yasihha. Katanya di sini hadis yang diriwayatkan tentang makruhnya menutup mata enggak sahih. Itulah katanya. Oleh sebab itu di antara ulama, ini Ibnu Qayyim ini murid Ibnu Taimiyah ini, ulama orang Salafi. Apa kata beliau? Was-shawabu ayyuqala. Yang benar kata beliau begini. In kana taftihul aini la yakhillu bil khusyu' fa huwa afdal. Kalau membuka mata waktu sholat itu tidak menghilangkan kekhusyuan, maka itulah yang paling bagus. Dibuka mata, tidak pala hilang khusyuknya, biasa saja. Itulah yang paling bagus. Tetapi kata beliau, wa in kana yahulu bainahu wa bainal khusyu' lima fi qiblatihi min az-zukhrufah wa tazwiq aw ghairihi mimma yashushu alaihi qalbuhu fa hunaka la yukrahu tahmid qat'an. Tapi kalau dibukanya matanya mempengaruhi khusyuknya karena apa yang ada di mukanya, mungkin hiasan, tulisan dan sebagainya, mempengaruhi, maka pada saat itu tidak makruh menutup mata secara mutlak, kata Ibnu Qayyim. Jadi lihat Bapak lah, kalau memang Allahu Akbar ditutup mata, dibuka begini biasa saja, ditutup biasa juga, yang bagusnya dibuka saja. Tapi kalau dibuka, wah itulah tadi, yang banyakan tulisan dia apa kawan tuh, ndak aku tengok saja ini. Asal terbuka, kita bayang nampak pula bayangan itu, ndak ditengok juga. Rap, ditutupnya matanya. Kalau memang mengganggu sudah yang diarah kiblatnya ini, maka ditutup mata pada saat itu, kata beliau, tidak makruh hukumnya. Tapi kalau dibuka begitu, ditutup pun begitu, yang bagusnya dibuka saja. Mengganggu ini, pejamkan dulu, pejamkan. Sama juga, ada buka saja lah kok begitu. Lebih aman kok dibuka. Kalau ada sesuatu terjadi, tahu awak. Mana tahu, nanti ditutup-tutup juga, kalau rupanya udah terjadi sesuatu, orang udah pergi semua, tinggal awak sendiri. Mana tahunya dia. Itu yang kelima. Yang keenam, al-isyaratu bil yadaini 'inda salam. Ini banyak dibuat orang ini. Belakangan ini pun banyak. Saya pun heran, kenapa mereka membuat ini. Memberikan isyarat dengan tangan ketika salam. Assalamualaikum warahmatullah. Katanya supaya terbuka pintu surga. Yang kiri nggak dibuka, nanti terbuka pintu neraka. Ya kan ya? Assalamualaikum warahmatullah. Kiri wak, jangan terbuka nanti pintu neraka. Jadi yang ini harapan terbuka pintu surga. Ini ditutup, harapan tertutup pintu neraka. Tapi harapan Rasul ternyata tak ada mengajarkan itu. Makanya di sini masuk dibuatnya makruh. Dalam kitab bermadzhab Syafi'i, Irsyadul Ibad yang disusun oleh Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari, beliau masukkan dalam hal yang makruh ketika salam membuka tangan. Cuma wallahu a'lam banyak saudara-saudara kita istimewa membuka itu. Minta maaf tidak semua, tapi kebanyakan mereka kalau suluk itu biasa begini. Kebanyakan saya lihat. Jadi wallahu a'lam ya. Mungkin enggak semuanya, tapi kebanyakan asal apa aku tengok asal gini. Gini dia. Dulu ada juga ustaz kita dari Medan sering diundang, Ustaz Jojon panggil, udah meninggal Allah. Semoga Allah mampuni dosanya. Beliau pun pernah membahas itu waktu ceramah, tapi tidak mengeluarkan hadis. Dia katakan kira-kira mirip kayak gitu. Ini harapan dibuka, mudah-mudahan terbuka pintu surga. Cuma kita lihat apa rupanya kata Nabi, komentar Nabi tentang itu. Ada komentar Nabi, hadisnya Sahih riwayat Muslim. Fa'an Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah ia mengatakan, kunna nusalli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi mengatakan, ma balu haula yusallimuna bi aydihim ka'annaha adnabu khailin syumusin. Innama yakfi ahadukum ayyad'a yadahu ala fakhidhihi thumma yaqulu assalamu alaikum, assalamu alaikum. Apa gerangan yang membuat mereka itu salam memberi isyarat dengan tangan-tangan mereka? Seperti ekor kuda yang berlari kencang. Kuda berlari kencang itu kan saking kencang gini-gini ekornya itu. Terbalik-balik dia ekornya gini-gini. Karena panjang begini kencang larinya, terbalik-balik ekornya, terbuka-buka pantatnya itu, terangkat ekornya. Kata Nabi, apa yang gerangan yang membuat mereka memberi salam, memberi isyarat dengan tangan mereka?
Seolah-olah seperti ekor kuda yang berlari kencang. Innama yakfi ahadukum. Sesungguhnya kata Nabi, sudah cukup salah seorang di antara kamu meletakkan tangannya di pahanya, kemudian dia ucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Maksudnya tidak ada pakai gini-gini. Nah, ini hadisnya ini banyak dan hadis-hadisnya sahih. Nah, makanya di sini masukkan hal yang makruh dalam sholat, termasuk kalau salam itu membuka tangan. Biar aja bapak tangan bapak situ. Begini saja assalamualaikum, atau mungkin begini assalamualaikum, terserah. Tidak usah dibuat pakai isyarat-isyarat. Nah, inilah kira-kira gambarannya ya.